Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan 2 ayat saja, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, Yesus Kristus adalah teladan yang sempurna. Dalam teks ini Rasul Paulus menasihatkan gereja di Filipi untuk hidup bersatu dan merendahkan diri seperti Yesus Kristus. Mengapa Rasul Paulus menasihatkan demikian? Karena pada waktu itu ada satu persoalan di gereja Filipi, yaitu bahaya pertengkaran dan perpecahan. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua, Rasul Paulus menyebutkan 2 nama, Euodia dan Sintike. Kedua orang ini tidak sepakat, tidak sepikir, tidak sehati dalam satu persoalan. Bahkan Rasul Paulus juga menceritakan tentang guru-guru palsu yang dapat menjadi penyebab terjadi perpecahan. Rasul Paulus melihat bahwa kedua hal ini akan sangat merugikan keadaan gereja di Filipi. Maka Rasul Paulus mencari cara supaya dapat mengatasi persoalan ini. Rasul Paulus dengan tegas meminta semua orang-orang percaya atau orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam seperti Yesus Kristus. Kenapa Rasul Paulus meminta demikian? Supaya gereja di Filipi tidak terjerumus dalam bahaya pertengkaran yang ada. Rasul Paulus meminta mereka untuk hidup mengikuti teladan Kristus. Teladan seperti apa yang Yesus Kristus tinggalkan untuk mereka ikuti? Yang pertama, Yesus Kristus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam ayat yang ke-7, Yesus yang adalah seorang Raja, Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah Allah, dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian yang kedua, dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, Yesus taat kepada Bapa. Menjalani proses sebagai manusia selama Yesus ada di dunia. Yesus mengalami yang namanya penganiayaan. Yesus mengalami yang namanya penolakan. Yesus mengalami yang namanya penyiksaan. Yesus difitnah. Tapi apakah Yesus pernah protes? Yesus pernah memberontak? Tidak. Yesus taat. Kemudian yang ketiga, ketaatan Yesus Kristus dibuktikan sampai dia mati di atas kayu salib. Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus begitu mengasihi manusia dengan kasih yang tulus. Yesus mengasihi manusia dengan cinta yang besar, dengan kasih yang tidak terbatas. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, dimanapun kita berada, siapapun kita, mari kita saling mengasihi, saling memperhatikan, tidak mementingkan diri kita sendiri. Merendahkan diri. Jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami persoalan, jikalau Tuhan mengizinkan kita mengalami badai hidup, jangan protes kepada Tuhan, tapi ikutilah proses itu dengan taat dan tetaplah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, mari kita belajar dari Kristus dan praktekkan karakter Kristus dalam diri kita, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita dan dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.